tadi sempat ada perdebatan yang cukup signifikan bahwa penantang pertama adalah dari Pak Beni Kaharman. Baru disambut oleh Pak ingin memajukan negara ini dan sama pikirannya, ya. Tidak ada masalah karena ditanyakan sama, saya hanya menjelaskan. Karena yang tadi Pak Menko barusan sampaikan itu kayak semacam pohon buah apel yang buahnya banyak tapi yang diambil untuk menemukan tindak pidananya itu langkahnya masih pencucian uang benar tapi belum ada tindak pidananya, masih panjang nih ceritanya. Maka itu nanti kita akan rapat lagi bersama dengan 3 institusi. Rapat lumayan sangat lama, sejak COVID baru kali ini hampir 7 jam. Dan tadi luar biasa Pak Mahfud memberikan transparansi atas laporan hasil analisis dari PPATK. Dan tadi sempat ada perdebatan yang cukup signifikan antara bahasa dari yang diterima oleh Pak Menko yang tadinya sebelumnya dikatakan akan beradu, tapi tadi sudah diklarifikasi bahwa penantang pertama adalah dari Pak Beni Kaharman. Baru disambut oleh Pak Mahfud dan tadi sudah clear, sudah dijelaskan. Dan terkait dengan informasi apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan itu sangatlah beda. Perbedaan inilah yang akhirnya akan kita dalami. Kita mengundang sekaligus dengan Menteri Keuangan, Pak Menko dan PPATK untuk mensinkronisasi hasil laporan yang dimiliki oleh Pak Menko sebagai Ketua Komite Nasional TPPU dengan Bu Menteri Keuangan. Karena tadi perbedaannya sangat jauh. Kalau dari 349 triliun ada yang disampaikan oleh PPATK tadi ada 189 triliun yang 2 kali terjadi laporan di antara pelaporan pertama 180 triliun dengan 189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pengertian kami dengan Komisi 3 semula agak tegang, pertanyaannya berputar-putar, saling protes karena cara bicara, cara apa. Pada akhirnya tadi clear kami. Yang penting ingin memajukan negara ini dan sama pikirannya, ya. Tidak ada masalah karena ditanyakan sama, saya hanya menjelaskan aja. Ini datanya hanya ini dan Kementerian Keuangan tuh hanya ambil 1 biji dari sebongkah anggur, ambil 1 biji lah, itu yang dijelaskan ke Komisi 11 gitu aja, tidak ada hal lain. Itu tafsiran saya karena ternyata ketika surat yang tanggal 20 itu, yang surat yang tahun 2020 yang memperingatkan agar yang 2017 itu dilaksanakan, kok tidak dilaksanakan 2020 tuh dibilang tidak ada. Loh, ditunjukkan sama PPATK, ini suratnya ada ke Anda yang nerima. Lalu dicari, lah itu yang diterangkan oleh Bu Sri Mulyani, dari 15 entitas diambil hanya itu dan pajak, padahal ini dia cukai ini. Gitu. Agar tidak jadi misadministrasi. Karena yang tadi Pak Menko barusan sampaikan itu kayak semacam pohon buah apel yang buahnya banyak tapi yang diambil hanya 1. Makanya perbedaan laporan antara Bu Menteri Keuangan dengan Pak Menko yang pegang datanya secara otentik, tadi ada ditinggalin, ada 300 surat yang diberikan oleh Bu Menko tapi tidak ditindaklanjuti. Maka itu datanya tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh Bu Menko. Nah, dari sini sinkronisasi ini akan kita gabungin untuk sama-sama diketahui oleh publik karena keterbukaan ini sudah dapat arahan dari Bapak Presiden. Nah, untuk menemukan tindak pidananya itu langkahnya masih panjang. Yang kita pengen tahu adalah sedetil apa yang ada transaksi yang diduga
ada transaksi pencucian uang. Diduga transaksi pencucian uang. Ada 491 orang yang tadi Pak Menko sampaikan. Nah, maka itu kalau ada Bu Menteri Keuangan, ini akan kita sinkronisasi, kita sama-sama dudukin untuk menyajikan keterbukaan apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Nanti setelah temuan dari apa yang sudah ada di konfrontasi bersama dan ada tindak pidana pencucian uang, maka kita akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum dari 3 institusi, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Jadi sekarang ini belum bisa menentukan itu diduga pencucian uang benar, tapi belum ada tindak pidananya. Masih panjang nih ceritanya. Maka itu nanti kita akan rapat lagi bersama dengan 3 institusi.